Sindikat penyelundupan manusia masih beroperasi secara bebas, bahkan secara terang-terangan menawarkan jasa mereka di media sosial. Hingga pada 24 Januari 2025, beberapa waktu lalu, beberapa WNI mengalami peristiwa penembakan di perairan Tanjung Ru, Malaysia. 1 nyawa melayang, 4 lainnya terluka parah. Mereka adalah pekerja migran yang hendak pulang ke tanah air, namun melewati jalur ilegal. Apa yang sebenarnya terjadi di perairan Tanjung Ru, Malaysia? Benarkah para WNI melakukan perlawanan? Atau ini adalah tindakan berlebihan yang dilakukan oleh aparat Malaysia yang seharusnya bisa menegakkan hukum, bukan merenggut nyawa? Saya Prita Zega, Anda menyaksikan Fakta. Salah satu tim kami akan melakukan penyamaran sebagai salah satu penumpang dan juga tenaga kerja yang akan berangkat secara ilegal ke Malaysia. Dan sebelumnya tadi sudah berkoordinasi dengan salah satu agen yang rencananya akan memberangkatkan belasan calon tenaga kerja yang akan berangkat ke Malaysia. Dengan Mas Adi, ini adalah salah satu tim kami yang akan melakukan penyamaran dengan salah satu agen. Mas, kira-kira persiapan untuk melakukan penyamaran? Sementara ini kita masih menunggu dijemput dan sudah janjian di satu tempat. Nanti saya di drop sama salah satu orang sini, kemudian nanti baru dijemput. Setelah baru kita dapat kontak dari TikTok, dari media sosial. Kemudian kita coba minta apakah ada pengantaran hari ini atau kapan gitu. Kemudian ditawarkan hari ini ada pengantaran ke Malaysia secara ilegal. Tadi komunikasi terakhir dengan agen itu apa? Kita mengaku masih di jalan menuju Dumai gitu. Ngakunya dari luar Dumai masuk menuju Dumai. Oke. Nah, pemirsa, nantinya kita akan langsung ke sana menuju ke titik yang sudah janji ketemu bersama dengan salah satu tim kami. Ikuti perjalanan kami. Bang, ini travelnya lagi nganterin orang itu, Bang. Ini barusan yang mana ya? Coba. Oh, Bang. Ini beda suara nggak sih sama punya Bang Ari? Suaranya? 08. Sini, Bang. 13, 61. Kita mau jalan tuh, Bang. Ya. Kami masih di daerah. Di mana turunkan nanti, Bang? Di mana diturunkan nanti? Ya nanti saya informasikan sama yang abang berdua nih nanti. Gimana nanti? Ya, Bang. Ya udah mau jalan kami ini, Bang. Udah turun dari pelabuhan. Ya udah turun dari pelabuhan, Bang. Iya, Bang. Oke, Bang. Akan udah nyampe nanti aku kabari ya, Bang, nanti suruh Bang tuh. Oke, Bang. Yuk. Agen yang tadi sudah berkoordinasi dengan salah satu tim kami saat ini mencoba untuk menghubungi tim kami kembali untuk memastikan apakah jadi berangkat atau tidak. Dan saat ini memang semua tim kami sudah bersiap-siap untuk bertemu nantinya kepada agen yang tadi sudah berkoordinasi dengan salah satu tim kami. Ikuti perjalanan kami. Satu kan? Dua. Enggak, apanya ya? Oh, nggak tahu di sononya berapa nih. Telepon sih satu orang. Yang tadi di CP itu satu orang. Ya, pemirsa, tim saya saat ini sudah masuk mobil. Tadi sudah melakukan koordinasi dan sebentar lagi kita akan berangkat menuju titik di mana salah satu tim kami ini sudah janji untuk ketemu untuk berangkat ke Malaysia. Halo, Bang. Udah. Baru mau arah. Tunggu sebentar, Bang. Berapa jam Pak Supir? Kurang lebih 1 jaman. 1 jam, Bang.
Oh siap. Jadi ntar abang WhatsApp, ntar nomornya dikirim ya. Siap. Oh ya. Siap bang. Oke bang. Ya. Udah dikirim WhatsApp. Namanya Api Mirul. Itu kontaknya bang. Ini. Urus dulu masuk ke dalam. Enggak usah. Orang kerja teknik itu jangan salah nanti. Jangan. Ini telepon lagi nih bang. Ini siapa nih? Ini siapa nih? Siapa? Coba angkat dulu. Enggak. Miss call. Nomornya telepon tadi bang. Siapa? Nomor Dia baru. nanti yang telepon tadi ngasih nomor yang bakal Nelpon jemput ke ya, HP abang. belum dikirimnya nomornya. Oh, berarti dia yang punya, yang jemput ini bang. Iya, Nomor ini. yang jemput. Ini namanya bang Api Mirul nih bang. Api Mirul, nomor yang Tadi jemput. boleh minta nomornya bang? Iya nih. Ya bang, catat boleh nggak bang? Berapa bang nomornya bang? 0852. Tuh telepon lagi nih. Ini siapa nih? Posisinya arah ke apa nih mana Pak Masuk? Kita masih di Dumai. Masih di Dumai bang. Ya udah arah jalan ke situ. Udah jalan. Udah jalan bang. Kemana bang? Jalan? Bisa Mbak boleh di ini aku nggak tahu jalan bang. Boleh kasih ke drivernya? Naik travel. Iya nih. Ini drivernya aku kasih ya bang. Aku nggak ngerti bang. Ya lu bang. Ya bang. Aku masih berhenti di Dumai nih bang. Ini ada jemput apa ngantar sewa dulu bang. Dekat RSUD nih bang ah. Ya. Di mana bang? Oh, abang jemput orang ini 2 di situ lokasinya. Berdua katanya dia bang. Ya. Jalan nomor. Ayo bang, oke bang. Iya bang. Yang tadi nomor baru itu suruh ke Ayo. Saat ini tim kami tengah berada di perjalanan menuju titik yang sampai saat ini kami tidak tahu lokasinya di mana. Ini sekitar 1,5 jam. Nah, dia bilang di jalan. Halo bang. Sudah Dari jalan Sukajadi kita. Jalan kata supirnya bang. Lewat sedikit ada mobil warna putih ya bang. Di kiri apa di kanan? Kiri ya bang. Oh di kiri. Oh oke, siap bang. Oke bang. Ya. Oh iya bang. Mobil ini Innova bang. Oh ya, pinggir jalan ya bang, siap. Oke bang. Apa bang? Warna hitam. Iya bang. Sebelah kiri nanti. Ambil tunggu gak? Ya udah ngomong. Ya, tadi udah telepon yang keberapa nih? Baru saja saya ditelepon oleh penjemput. Di mobil putih ya. Perkiraan pelan-pelan aja. Di sekitar 5 menit sampai 10 menit lagi tiba di lokasi penjemputan. Dia masuk di gang dia katanya. Mudah-mudahan berhasil. Kom. Pemirsa, saat ini kami sudah berada di titik penjemputan di mana salah satu tim kami tadi janjian bersama dengan agen ini, dan kami melihat dari jauh ini agen ini sedang berusaha menelepon menghubungi tim kami. Depan sedikit. Di mana tim kami, pemirsa, ini ada di mobil yang berbeda dengan kami. Kalau Anda lihat ini yang sedang memakai baju coklat sedang menelpon dan berusaha menelpon tim kami.
Tidak jauh dari kami berada saat ini. Oh itu Bang ya, siap. Dan pemirsa, tim kami yang saat ini melakukan penyamaran sudah turun dari mobil. 2 orang dari tim kami saat ini sudah bertemu dengan agen ataupun salah satu dari anggota agen. Ini yang tadinya pemirsa menghubungi tim kami sebelumnya untuk melakukan penjemputan terhadap ataupun kepada 2 tim kami yang melakukan penyamaran. Kalau dilihat di sini pemirsa, ini tidak jauh sebenarnya dari jalan raya. Agen tersebut membawa kedua anggota kami untuk masuk ke dalam gang begitu, yang kami tidak tahu bagaimana situasi dalam gang tersebut, apakah ada penampungan di dalamnya atau bagaimana. Kita akan lihat nantinya. Namun kami masih di sini, kami akan membaca situasi terlebih dahulu. Sebelumnya nantinya kami akan turun bersama. Bang, ikut bang. Sama abangnya apa bertiga? Ini adalah tempat tadi dijemput oleh agen yang tadi sebelumnya saya informasikan bahwa agen ini tadi yang sudah janjian begitu bersama dengan 2 anggota tim kami yang melakukan penyamaran, dibantu oleh tim kepolisian. Wah, kawan aku tanya. Yang mau 2 perempuan tadi. Mana yang 2 perempuan tadi? 2 perempuan tak tahu Pak, coba. Jujur. Tadi ada saya disuruhnya tadi Pak. Disuruhnya jemput perempuan. Perempuan di apa? Perempuan di ada kakak di hotel wisata. Wisata? Di mana wisata? Ada wisata? Di wisata, tapi tak jadi katanya Bang. Nggak jadi gara-gara? Tak tahu. Tak usah lagi katanya. Enggak, di mana yang lain? Yang lain di mana? Tidak tahu saya Pak. Berapa orang? Yang sekarang gini, yang di gedung itu ada yang di gedung. Tidak tahu saya Pak, demi Allah Pak. Gini, kalau terus kayak gitu, kaos ini. Yang baru dibeli. Saya apa adanya aja Pak. Iya, makanya gini. Kan Berapa kode Pak Muni berapa? Handphone Muni berapa kodenya? Kodenya berapa? Sama orang 600. Kalau baik-baik kau enak, lebih bagus baik, lebih enak gitu. Sarel ini siapa Sarel? itulah Saril itu Pak. Di mana sekarang? Di Rupat Pak. Rupat. Iya. Itu lah saya tidak tahu, saya suruh jemput nanti antar ke Selincing katanya. Nah, di sini mana? Di mana sih? Saya tidak tahu Pak. Di mana? Selincing Hah? Jujur. Pelabuhan Saleh katanya. Hah? Pelabuhan Saleh. Jam berapa? Tidak tahu saya Pak. Ini aja. Nanti sama pasar pengembangan lebih gampang. Harus sudah ini kan. Masuk Bang. Ini handphonenya nanti bisa ya.
bersama dengan anggota kepolisian sudah berhasil menangkap salah satu anggota yang sebelumnya tadi saya informasikan bahwa ini adalah salah satu tim yang bekerja sama yang seharusnya malam ini memberangkatkan belasan para pekerja imigran secara ilegal, pemirsa. Dan tadi kami menyaksikan langsung bagaimana penyergapan yang dilakukan oleh tim kepolisian dari Dumai begitu. Penumpang kumpulnya di mana? Tidak ada kumpul bang, 2 orang dan terus itu bang. Di sana, bawa penumpang. Dari rumah nanti baru berangkat. Iya. Sana ini masih muda. Kurang juga bang. Iya. Kok iklan apa? Gas. Sudah. Itu dia. Kalau nyampe 2 atau 3 kok bisa langsung antar ke pelabuhan atau seperti apa? Nah, aku ngantar nanti ke Bundam kan bang. Aku ngantar ke Bundam. Nanti udah disuruhnya foto kan orangnya. Iya. Nah, suruh foto kan orangnya. Udah. Aku balik lagi. Aku kirim foto sama dia. Ini foto dari Berapa yang terkumpul? 2 orang aja bang. Tadi siang ada mau disuruhnya jemput cewek 2 orang, tapi tak jadi. Nah, Yang antar kau nanti ke sana. hah? Yang antar kau ke sana. Tapi tak jadi cewek itu bang. Iya, kalau terkumpul yang Nah, antar kalau kau. cewek itu tadi ada. Nanti Yang 2 ini siapa yang mau antar kau? aku disuruh dengan terus sana. Mana lagi? Kau belajar lagi. Beri gunakan tentu saya lah. Ibu tenang aja, kan ada polisi. Kayaknya belum, Bang. Iya. Ada alat bomnya? Ada. Beda dulu ada alat bomnya tuh. Ini adalah tempat tinggal yang tadi infonya adalah ini adalah kontrakan yang ditinggali oleh agen tadi dan juga bersama dengan istrinya. Harusnya tadi tim kami yang melakukan penyamaran ini dimulai titiknya berangkatnya dari sini dan nantinya akan diberangkatkan lagi ke tempat penumpang. Dan saat ini tim dari kepolisian tengah berusaha untuk menggali lebih dalam lagi kepada istri pelaku. Tim kepolisian tengah melakukan penggeledahan di rumah yang merupakan ini adalah kontrakan yang disewa oleh pelaku bersama dengan keluarganya yang tinggal di sini. Ini adalah kamar pelaku, ini sedang mengecek seperti tas dan juga bagian bawah kasur begitu. Bahkan dokumen-dokumen juga ini tengah dicek oleh tim kepolisian apa yang bisa didapatkan dari kasus yang saat ini dilakukan oleh pelaku. Ibu, nama suami ibu siapa? Tim kepolisian tengah mengecek. Mereka mendapatkan dokumen kartu keluarga dari pelaku dan juga keluarga. Ya. Pemirsa, istri dari pelaku juga diamankan. Tim kepolisian membawa istri pelaku ini dari rumah yang ditinggali oleh pelaku dan juga istri pelaku. Tadi selain dari pelaku yang sudah diamankan oleh tim kepolisian, tadi juga setelah penggeledahan dilakukan di rumah yang ditinggali oleh pelaku, ini diamankan juga beberapa dokumen yang tadi salah satunya kami lihat. Ini ada kartu keluarga begitu dan juga ada satu motor tadi yang kuncinya sudah diamankan juga oleh tim kepolisian. Kita temukan fakta selanjutnya. Cewek itu, kenapa? Baik. Cewek itu, kenapa? Baik.
Ya, itu sedang kita tentunya berharap ada investigasi, ya kan. Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa jangan mau ikut-ikut dalam kegiatan ilegal. Kalau nyelundup ke negara asing, risikonya negara asing akan bertindak. Jadi rakyat kita jangan mau dibohongi oleh sindikat-sindikat yang berjanji ini, berjanji itu. Ya, kita waspada, kita ingatkan, tapi kita juga yakin bahwa pihak Malaysia akan melaksanakan penyelidikan yang terbaik. Ya, itu secara garis besar kita bicarakan. WNI-nya akan dipulangkan nggak? Ya, nanti ada yang ngurus itu. Ya, oke. Terima kasih. Saya pengen ada satu kronologi tersendiri yang yang dipunyai oleh pemerintah kita. Dengan kronologi sendiri ini artinya kita tidak harus ikut percaya begitu saja terhadap kronologi yang disusun oleh pemerintahan atau APPM atau pihak berwajib Malaysia. Seandainya ini disebut unprocedural, tidak harus dengan senjata dalam proses penyelesaiannya. Saat ini kami sudah berada di salah satu pelabuhan Dumai di Riau, di mana kami akan menyeberang menuju Pulau Rupat, dan di sana kami akan menelusuri apa sebenarnya kejadian faktanya yang dialami oleh para korban WNI yang ditembak oleh aparat Malaysia. Kita temukan fakta selanjutnya. Kami sudah tiba di pelabuhan Tanjung Kapal di Pulau Rupat, dan langsung saja kami akan menuju rumah kediaman korban. Ikuti kami. Lagi kami akan sampai di rumah keluarga korban, dan kami akan mencari tahu cerita selengkap-lengkapnya dan bagaimana sebenarnya apa yang dialami oleh korban sebelum adanya peristiwa penembakan yang terjadi di perairan Tanjung Ro, Malaysia. Ikuti kami. Saat ini kami berkesempatan untuk mewawancarai keluarga dari korban, dari almarhum Basri, bersama dengan istri dari almarhum, Ibu Nur Haidah. Ibu Nur Haidah, sebelumnya terima kasih telah menerima kami, tim Fakta di sini. Kami juga menyampaikan duka yang sangat dalam kepada keluarga korban atas kejadian yang menimpa. Kalau boleh tahu,
pertama kali mendengar kabar dari almarhum itu kapan, Bu? Malam Sabtu. Berarti sehari setelah kejadian. Itu kabarnya diinformasikan oleh siapa, Ibu? Orang kampung ini. Anak kemana dia? Apa yang disampaikan saat itu? Jadi orang itu minta kakak. Tanya kakak tuh apa? Aku bilang nggak ada katanya kan. Dia tuh minta KTP, tanya juga nggak ada, itu aja. Saat mendengar itu, apa yang terlintas di benak Ibu saat mendengar kabar bahwa meninggal dunia begitu atas peristiwa penembakan tersebut? Macam percaya dan enggak. Semacam percaya dan juga enggak, karena memang belum ada informasi yang jelas begitu ya? Iya. Keluarga dan juga keluarga besar ataupun Ibu tahu tidak itu tujuan dari almarhum untuk pergi ke Malaysia itu apa sih? Dia kerja di Malaysia itu kerja serabutan. Serabutan. Artinya keluarga pun tahu keberangkatan dari almarhum? Enggak. Tidak tahu sama sekali. Kerja di sana tahu tapi Ibu? Enggak juga. Oh, tidak tahu. Tapi mendengar kabar kalau dia kerja serabutan di sana, tahu dari mana? Dari Dia bolak-balik kerja ke sana. Jadi dia meninggal istrinya, dia di sini, suaminya kan di rumah ini. Istri dia ini kan di Rohil, di Rohul. Makanya tak tahu apa pekerjaannya. Kalau begitu Bu, terakhir ketemu dengan beliau kapan? 4 bulan lewat itulah. 4 bulan. Dia berangkat. Tapi pas 4 bulan itu, maaf, masih tinggal bersama kah? Enggak. Enggak. Oh, sudah enggak begitu ya. Kabar terakhir yang Ibu dengar? Itulah tiba-tiba datang kabar meninggal. Berarti kabar kejadian itu aja lah yang Iya. Terakhir ya itu ya. Diinformasikan oleh setelah 4 bulan. Komunikasi begitu Bu? Jarang. Putus lah. Enggak putus, cerai enggak. Tapi jarang berkomunikasi. Ada kerabat atau mungkin teman yang berbarengan ke sana dapat info nggak Bu? Dari sini ke sana? Maksudnya ke Malaysia tahu. gitu? Keberangkatan tidak tahu sama Nggak sekali tahu. begitu ya? Soalnya saya sakit di Pasir. Dia berangkat dari Pasir, dari ke sini. Oke. Soal keberangkatan dia ini pun saya tidak mengetahui Bu, karena kita hidup kan berlainan tempat tinggal, walaupun kita kan nggak jauh jaraknya. Apa pekerjaannya, siapakah yang diikutinya, namanya kita kerja ini bukan istilahnya nggak ada kantornya, apa ada ya kan gitu. Kehidupan di kampung kan susah, kalau kita nggak bekerja tak makan, walaupun misalnya kais pagi makan pagi, kais sore makan sore, gitulah Bu. Kalau begitu dari pihak keluarga sendiri pada saat mendengar kabar itu hingga saat ini, apa yang keluarga tahu soal kejadian itu Ibu? Kalau boleh diceritakan dari sisi Ibu sendiri. Kejadian atau sampai saat ini mengapa kemudian almarhum mengalami penembakan tersebut? Apa yang Ibu tahu gitu? Itu setelah mendengar membuat berita di TV itu informasinya kan, warga Rupat telah ditembak gitu kan, kita pun kan nggak ngerti pas sudah tembak tuh jalannya seperti mana, apa maksud kejadian itu terjadi, penembakan itu siapakah orang yang diikutinya, maksudnya itulah. Komunikasi masih lancar bersama dengan almarhum. Sebenarnya mata pencaharian almarhum apa sih Bu? Selain serabutan itu, atau memang mata pencahariannya itu saja kah? Serabutan. Serabutan. Apakah sering bolak-balik juga ke Malaysia begitu? Nggak tahu. Kalau dulu dia kerja sebelum jadi rabutan, dia jual kacang rebus. Di rumah itu dia kadang ada kerja bangunan. Oke. Biasa dialah tulang punggung kami yang ngasih kami makan, mencari rezeki kan. Ini dia udah meninggal, siapa lagi nak mencari sementara aku kan tak sehat.
sempat merasa khawatir nggak sih Bu atau curiga gitu? Kok nggak ada kabar sama sekali dari almarhum begitu? Ada. Ada. Apalagi seperti ibu ini ditinggalkan di Pasir Pengarayan, sedangkan dia bekerja di Rupat nih, kembali ke rumah ini tak tentu pekerjaan, kan gitu. Jadi ingin mencari yang lebih, mungkin ada informasi ke Malaysia, ikutan kawan yang diikut. Ini kita pun tidak mengerti sama sekali yang akurat siapakah yang diikutinya. Nah, ceritanya memang dia kan bolak-balik. Saya ada peluang berangkat ya ikut, kalau enggak ya istirahat. Sepengetahuan Bapak, sejak kapan sih almarhum ini sudah mulai bolak-balik begitu Malaysia ke Indonesia? Setelah dia menjual, dia bilang ibu nih dalam setahun lebih kurang itu kan dia di daerah Dumai, daerah Pelintung kan jual kacang rebus ibu ya. Jadi mungkin udah tidak terasa mungkin penghasilan. Lalu pulang ke sini dalam sekitar 6 bulan ke bawah itu, berarti dalam masa 3-4 bulan itulah dia mendapat pekerjaan baru lah. Misalnya kan gitu. Harapan Ibu kepada pemerintah mungkin ada yang mau disampaikan? Apa lagi disampaikan? Aku pun tak paham. Harapannya yang penting pemerintah ikut serta untuk mengusut permasalahan ini itu aja. Keluarga kami. Jadi kalau bisa dituntaskan ya pemerintah yang berwenang dari pusat sampai di daerah ini, memang itu menjadi suatu tanggung jawab dan wewenang kerjanya, silakanlah dicari, diusut di negara Malaysia sana tindakan yang seperti ini. Kami pun tidak menerima sebenarnya kan gitu. Tapi keluarga tetap menerima kejadian seperti ini karena apa? Karena sudah menjadi suratan hidup bagi almarhum. Yang penting kita sudah menerima kedatangan jenazah itu dari keluarga semua pun merasa bangga terhadap pemerintah ini secepat mungkin sampai ke tangan keluarga. Jadi Bu, itu aja. Oke, kita harapkan juga yang semoga cepat diusut tuntas begitu. Oke, terima kasih banyak Bapak dan juga Ibu Nur atas waktunya. Dan pemirsa, kita temukan fakta selanjutnya. Kami akan menemui Kepala BP3MI Riau untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi terhadap para pekerja migran Indonesia di Malaysia. Kita temukan faktanya. Ya pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Riau bersama dengan Bapak Fani Wahyu Kurniawan. Pak Fani, sebelumnya terima kasih sudah menerima tim fakta di sini. Langsung saja Pak, terkait dengan update terkini soal penembakan yang dialami oleh WNI di Malaysia. Sejauh ini bagaimana update-nya? Berdasarkan informasi dari korban yang setelah bisa diverifikasi kemarin, 4 korban yang masih dirawat, 2 korban itu sudah bisa diajak verifikasi. Bahwasanya pengakuan dari korban itu tidak melakukan perlawanan terhadap APMM-nya Malaysia, sehingga menjadikan ini ada 2 versi. Kami harapkan pemerintah Indonesia harapkan bahwasanya ini pemerintah Malaysia, khususnya polisi Diraja Malaysia yang sedang mengusut tuntas ini agar bersifat transparan. Apa yang sebenarnya terjadi yang dialami oleh korban kita ini, warga negara Indonesia yang bahkan 1 diantaranya meninggal dunia. Untuk jelasnya memang masih belum dapat, tapi berdasarkan pengakuan lagi kemarin, speed yang mereka tumpangi atau berdasarkan ini mereka keluar dari wilayah dari Malaysia mau keluar ke Indonesia. Kan informasinya beredar bahwasanya mereka diserang atau warga negara kita, PMI kita menyerang duluan. Tapi akhirnya berdasarkan keterangan tidak menyerang duluan. Nah ini yang tadi kembali saya sampaikan bahwasanya kronologis ini berdasarkan versi-versi ini yang masih kita tuntut. Tentu memang dengan jalur yang mungkin bukan resmi sehingga terjadinya kegiatan pengamanan terhadap speed warga negara Indonesia yang di perairan Malaysia. Pak Fani, ini ada dari keterangan APMM di sana bahwa mereka mengaku perahu yang menampung WNI ini menabrak kapal dari APMM. Itu benar atau tidak? Informasi malah justru ditabrak. Justru kebalikannya, informasi dari sana justru kebalikannya. Sekali lagi, ini versi lagi berbeda. Versi lagi yang kita terima sebagai warga Indonesia. Dari korban yang sudah verifikasi, berdasarkan dari keterangan pihak Malaysia. Ya tentu ini yang memang kita harapkan
pihak Malaysia, pemerintah Malaysia benar-benar terbuka terjadi untuk terhadap kronologi ini. Ada keterangan juga bahwa mereka menyerang menggunakan parang begitu. Betul. Dari keterangan korban seperti apa itu? Keterangan korban memang ditemukan parang di dalam speed, Tapi itu tidak digunakan untuk melakukan penyerangan. Sebagian mungkin kalau semacam kita logika aja ya, artinya kalau antar kapal dengan parang gimana menyerangnya. Dengan yang terjadi kebetulan adalah penembakan. Ya kita harapkan aja ini akan terjadi makin cepat untuk pelaksanaan verifikasi kepada korban, dan kita harapkan untuk pemerintah Malaysia khususnya di Polisi Udara Jepang untuk mengusut seperti apa. Karena kalau memang ini masih belum melaksanakan, kemungkinan ya namanya dua negara ya Mbak ya, dua negara, warga kita negara Indonesia, kita harus bela hak-hak mereka. Kita sebagai warga negara Indonesia, ya kita pengen secepatnya clear untuk masalah ini. Sebelum terjadinya penembakan, APMM sebelumnya sudah memberikan peringatan atau langsung melakukan penembakan, Pak? Dari keterangan korban seperti apa? Tapi sekali lagi yang kita sesalkan, tidak perlu, harusnya tidak sampai terjadinya penembakan tersebut. Ada informasi juga nggak Pak soal apa sebenarnya tujuan mereka ke Malaysia? Nah, kalau berdasarkan keterangan, kemarin juga sudah disampaikan oleh Ibu Wakil Menteri bahwasanya mereka ingin pulang ke Indonesia. Jadi mereka ingin pulang, ada warga Indonesia yang ingin pekerja migran untuk pulang, itu membayar uang atau membeli kepada agen untuk bisa dipulangkan ke wilayah Indonesia. Akhirnya datanglah speed tersebut untuk bisa membawa mereka ke wilayah Indonesia. Artinya perjalanan mereka ini tidak hanya sekali ini saja, sudah bolak-balik? Kalau memang berdasarkan dia memiliki kapal, artinya ini yang sedang dikapi serius oleh pemerintah aparat penegak hukum di daerah rumah korban, bahwasanya ini di sini mereka bekerja untuk menyiapkan speed untuk pulang pergi ke wilayah Indonesia. Mungkin kita masuk ke titik-titik jalur ilegal nih Pak. Ya. Dari BP3MI ada data-data tidak Pak, mungkin pemetaan jalur-jalur ilegal yang dilewati oleh para WNI yang menuju ke Malaysia menggunakan jalur ilegal? Untuk Provinsi Riau sendiri Mbak, memang kita kan daerah perbatasan yang cukup dekat dengan negara tetangga yang di Malaysia. Itu memang kami sudah men-tracing sebenarnya, tracing artinya daerah-daerah yang memang digunakan bisa dijangkau melalui speed atau kapal yang ke Malaysia di luar untuk pelabuhan-pelabuhan resmi ya. Mungkin diantaranya di sini ada di Rohil, di situ bisa melalui Panipahan atau di Kecamatan Sinaboy, atau di Rupat, di Dumai itu ada Medang Kampai, di Pantai Pelangi juga di sana, dan lalu di Rupat juga ada, serta di Inhil. Di Inhil bahkan kemarin kita terusnya bahwasanya sudah mulai bergeser pengiriman ilegal yang biasa dari Medang Kampai, Rupat ke Inhil di daerah Pulau Burung. Ini juga sudah kita koordinasikan dengan aparat penegak hukum khususnya di jajaran Kepolisian Daerah Riau untuk bisa mensinyalir atau men-tracking tempat-tempat yang kami sudah data pemetaan tersebut. Pengawasannya seperti apa sebenarnya? Kalau dari kami, dari pemerintah, itu kan kita melakukan sosialisasi. Kita melakukan edukasi kepada masyarakat yang memang mereka minim informasi. Kita memberitahu gimana sih tata cara untuk berangkat yang benar, ataupun prosedur mereka untuk berangkat ke luar negeri, apa yang harus dilengkapi, dokumen persyaratan yang lain. Ya, dan tentunya yang paling utama adalah gimana upaya mereka untuk mencegah adanya sindikat TPPO ini. Tapi kenapa ribuan pekerja migran Indonesia ini masih memilih untuk melewati jalur ilegal, Pak? Inilah sebenarnya kami berupaya semaksimal untuk melakukan sosialisasi tersebut. Tapi kembali kebutuhan mereka, kebutuhan para masyarakat kita yang memang ingin cepat. Dan tadi saya sampaikan informasi yang hoax disampaikan oleh para indikat bahwasanya bekerja melalui jalur pemerintah lama, mahal, dan berbelit-belit. Mungkin itu seperti itu yang mereka sampaikan. Akhirnya mereka yang memang ingin bekerja di saat lowongan pekerjaan di Indonesia mungkin minim, akhirnya mereka mendapatkan tawaran bekerja ke luar negeri seperti itu. Dan ini tentu dengan iming-iming yang pasti fantastis atau janji-janji manis oleh para oknum atau para sindikat ini. Baik, terima kasih banyak Pak Fani atas penjelasannya. Fakta yang kami temukan di lapangan bahwa ribuan pekerja migran Indonesia masih memilih jalur ilegal. Dari hasil penyamaran yang dilakukan oleh tim kami yang menyamar sebagai TKI membuktikan bahwa sindikat penyelundupan manusia masih beroperasi secara bebas. Kita harapkan semoga kejadian yang menewaskan Basri dan melukai beberapa WNI lainnya yang terjadi di perairan Tanjung Ru, Malaysia pada 24 Januari 2025 merupakan kasus yang terakhir. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 20.00 waktu Indonesia Barat hanya di TV One.